Wankawan TV1. Kabar sehat Tat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Kaki kaki. Ini kaki ada musibah. Aman, ya? alhamdulillah. Ya? Jagoan. Sakit gak dirasa ya? Alhamdulillah. Beliau ini ketua umum GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Lalu ada beliau ketua umum, ketua Majelis Syuro PA 212. Oke? Betul. Kalau di EPI apa? Di EP tidak, tapi kita Habib membentuk tripilar. Ya, dari Petamburan disebut tripilar. Tripilar itu 3 elemen, EPI, GNPF Ulama, dan PA 22. Ini the three musketeersnya umat Islam ya. Saudara sekalian, selain Bang Edi Channel, ada siapa nih? Salwa Media. Ada siapa lagi? Zona Hijau. Ini siapa nih? Bang Edi Channel. Oh ini, yang ini. Oh, iya. Sama juga. Oh ini, terus siapa lagi? Wankawan TV Wan. Wankawan TV. Racikan Ada berita. Popole TV. Ada membantu. Family Itu Dakwah. berapa? Family Wafifa TV. Family Dakwah. Family Dakwah. Ada 216 channel. Banyak banget. Nah, penonton Bang Edi Channel dan teman-teman sekalian, ini kita memang biasa disebut sebagai YouTuber pejuang ya, yang kita bisa berjuang lewat YouTube-nya, Pak Ustadz. Betul. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Nah, cara kita. Setuju. Ya. Setuju. Oke, kita bicara ini mau nggak mau tahun-tahun panas, tahun-tahun politik yang, sorry kalau istilahnya tapi kurang tepat. Ini semua berebut suara umat Islam. Indonesia 280 juta jiwa, 84% umat Islam, berarti ada sekitar 220 juta. Katakanlah yang diperebutkan 100 juta aja, jaksa itu. Gimana setelah Yusuf Marta melihatnya begini? Ya, jadi memang ini kan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Di mana negara Indonesia ini berpenduduk mayoritas umat Islam. Nah, sekarang untuk menghadapi Pilpres 2024, ini ada 3 kontestan, Ya. atau 3 pasang kandidat lah ya. Ya, Capres, paslon istilahnya, paslon, pasangan capres, calon. cawapres. Nah, 3-tiganya juga pasti nanti ada pemilih-pemilih dari umat Islam. Oke. Nah, tinggal sekarang umat Islam, keumatan yang lebih besar ini akan kemana? Nah, ini yang lebih penting untuk kita elaborasi, kita diskusikan, karena pengalaman 2019 mau tidak mau itu terlihat sekali di mana kelompok umat Islam itu berada dan di mana kelompok yang tidak bersama keumatan berada. Iya. Gitu. Jadi insya Allah di 2024 ini ya kita boleh dikatakan di mana-mana kita ada, tapi di mana yang lebih kualitasnya lebih tinggi nanti. Di antara gitu. 3 calon itu ya. 3 calon. Kriteria utama adalah mereka yang bersedia dengan kepentingan umat Islam atau bagaimana? Iya, yang jelas gini. Yang pertama adalah satu, tidak bagian dari capresnya, tidak bagian dari oligarki. Ini udah kisi-kisi pertama nih. Ya, itu sisi pertama. Iya kan. Yang kedua, bagaimana keberpihakan kepada masalah-masalah yang terjadi saat ini, ya kan, yaitu mengenai bagaimana carut marutnya, mengenai perekonomian, hutang negara dan lain sebagainya. Sampai mulailah terjadi penyimpangan-penyimpangan di beberapa permasalahan ya, apakah itu di aparat atau di mana, itu sudah bukan rahasia lagi ya, hari demi hari terus menerus. Nah, penyimpangan itu maksudnya kecurangan ya? Ya, terjadilah segala macam lah ya, dari mulai 2019 sampai ke sini, seperti kemarin yang lagi hangat ya, masalah yang terakhir itu adalah masalah Rempang, habis Rempang muncul lagi masalah baru ya kan, masalah putusan MK dan lain sebagainya. Nah, ini mau kemana arah negara ini kalau terus-terusan dikelola dengan model begini gitu loh. Maaf Bang Teddy, 2 tahun lalu saya sudah pernah mengeluarkan statement itu bahwa kok rasanya negara ini sudah dikelolanya bukan seperti mengelola sebuah negara gitu, Tapi seolah-olah pakai gaya premanisme gitu. Nah, jadi seolah-olah ini ada satu kelompok yang dikendalikan oleh kelompok tertentu yang bisa melakukan segala yang diinginkan di negara ini. termasuk mengancam. Segala macam, mengancam secara individu, merubah konstitusi, merubah undang-undang, semuanya diacak-acak, tidak karu-karuan. Sampai di puncaknya. Nah, ini kita tinggal tunggu. Di mana runtuhnya ini nanti? Waduh, runtuhnya. Ya, itulah. Jadi penonton Bang Edi Channel, saya memang minta beliau, Ustaz Yusuf Marta ini untuk ngobrol soal ini kali ini karena pengalaman 2019 khususnya, kemudian di DKI 2016 ya. 2016 ke 2016 2017 ya. Itu suara umat Islam itu
sangat menentukan. Ya. Walaupun 2019 kita tahu akhirnya dikalahkan di Mahkamah Konstitusi yang ketuanya sudah Anwar Usman juga ya. Iya. Nah, makanya beliau ini kan bisa dianggap sebagai merepresentasikan, kalau saya bilang poros Petamburan, ya, yang dikira tadi. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang, boleh disebut apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Fatmarta inilah kurang lebih bersesuaian dengan suara Habib Rizik Syihab. Nah, gitu ya. Mohon maaf kalau saya berlebihan, tapi itu kurang lebih seperti itu faktanya. Dan sampai hari ini umat Islam masih menunggu tetap. Kalau kita baca WA segala macam, kita tetap tunggu komando IB. Oh, imam besar gitu. Tetap taat tegak lurus pada IB dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, Ustaz Yusuf Fatmarta, pengalaman buruk kita ya. Jadi apa yang harus kita betul-betul waspadai, hati-hati agar tidak sampai seperti keledai lah, keledai aja nggak mau masuk ke lubang yang sama. Jangan sampai masuk lubang yang sama dua kali. Kedua kalinya. Yang boleh hanya keledai. Itu pun nggak mau. Itu pun Nggak mau. Malah kita jangan lebih bodoh lagi. Nah, itu apa yang harus kita waspadai betul-betul? Jadi begini, Ustaz. Kita ini kan punya pengalaman di 2016, 2017 yang sempat Ustaz tadi. Pilkada DKI maksudnya ya. Pilkada DKI dan yang paling krusial dan menyakitkan adalah Pilpres 2019. Nah, itulah kenapa jauh-jauh hari ya kan Habib Rizik sudah menyampaikan bahwa jangan buru-buru, satu komando, ya kan? Satu komando. Bukan Habib itu dalam arti kata segala sesuatu harus apa keputusan dia atau keputusan tripilar lah ya, MPI, GNPF 212 tidak. Tapi karena apa? Kita sedang melakukan kajian, sedang mendalami sejauh apa ini mau kemana nih arahnya mau dibawa negara ini. Siapa yang menjadi kontestan, ya kan? Contoh dari awal, kalau kita salah, kita terjebak. Awal-awal oke lah, kalau yang dua memang belum pernah ada tanda-tanda siapa cawapresnya. Oke, kalau yang Anies kan sudah ada tanda-tanda sudah AHY, ya kan? Yang mana frustasi akhirnya sekarang lebih frustasi lagi keadaannya kan. Saya kasihan gitu saja. Anak presiden 2 periode, ya kan? Terus dia sekarang sudah masuk di dalam satu gabungan koalisi, di situ dia bukan apa-apa, ya mungkin nanti entertain lah jadi menteri atau apa itu, kita tidak mau terlalu dalam membicarakan itu hak orang dan privasi orang masing-masing. Tapi sekarang kita mau bicara nih tentang kemana nanti keumatan ini. Nah disinilah yang kita akan putuskan, nanti mungkin kita akan mengadakan istimewa ulama. Oh, akan ada lagi? Iya, insya Allah. Kita sebut yang kelima ya, boleh nggak? Iya, beda Ustaz. Oh beda ya? 2019 selesai, itu sudah selesai. 4 kali. Iya, jadi ini tolong media harus tahu nih, ini ada orang yang mencoba mencatut nama istimewa 2019. Oke, dia mau dapat imbasnya sebelumnya. Tadi saya nanya waktu kita masih ngobrol-ngobrol biasa, apa perlu istimewa? Pertanyaan cantik, keren. Cuma saya sudah dapat clue-nya, jadi bukan cuma isu, langsung bertanya 2 kelompok pada saya. Nah, orang yang punya kepentingan dalam Pilpres, apakah benar bahwa keputusan istimewa 2019 itu masih berlaku? Waduh, saya bilang, ini kalau ada orang mau berangkat, mau masukin tiket ini. Tiketnya kada luar. Udah kada luar, sama dipakai juga. Gila kan? Nah, di sini yang kita mau selamatkan suara umat satu. Marilah umat ini mengingat, ya kan, siapa yang pernah menjadi pengkhianat, ya kan, siapa yang pernah jungkir balik kita dukung habis-habisan, dari mulai ulama, para habaib, emak-emak kita semua, ya kan, pernah sampai mengadakan acara di GBK penuh full. Saya hadir itu. Nah, apakah ada kita terima biaya Rp1? Tidak, tapi semua adalah kerja umat. Itu kan hal yang mustahil kalau tidak punya hero yang kita memang kita punya gitu dalam arti kata. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2024. Itulah yang saya maksud, bahwa kemana suara umat. Cukuplah sekali, ya kan? Nah, kalau saya melihat ini di 2024, kalau bukan Amin ya, menurut saya nih ya, maaf ya, bukan saya fanatik Amin, tidak, belum ke situ. Amin tuh Anies Mohaimin ya? Ya, kurang lebih. Ini akan terjadi permasalahan prahara yang lebih besar dari 2019 dan tidak bisa dikaitkan lagi dengan kita. Maksudnya apa ini? Maksudnya praharanya apa? Nah, prahara satu, misal yang menang yang sini. Yang sini itu yang mana? Misal katakan Prabowo sama Gibran. Iya. Apakah kalkulasi atau prediksi orang ini semuanya meleset bahwa Gibran akan mengawal Prabowo sampai selesai 1 periode,
atau tanda tanyanya besar. Tengah jalan, ya? Ya, wallahu a'lam. Dengan Kalau berbagai sebab. di tengah masih bagus, 2,5 tahun. Oh. Nah, ini kan itu Dengan satu. berbagai sebab Ya, tentu saja. Ya, karena apa saya bilang? Di sini ini kita harus umat ini harus tahu, harus ingat bagaimana keterjadian yang sudah dialami. Kriminalisasi, ulama dipenjarakan. Saya salah satu korban, bukan ulama tapi korban. Antum cuman bicara saja masalah gendong anak diproses dengan kilat ekspres dipenjarakan, iya kan? Tokoh-tokoh dipenjarakan, iya. Tanpa ada orang cuman bilang saya baik-baik saja dipenjarakan. Habib Rizik yang kayak begitu, yang dimana umatnya banyak puluhan, ratusan ribu bahkan jutaan tidak dihormati dipenjarakan. Nah, ini yang harus umat jangan lupa. Iya kan? Itu satu sisi, belum sisi yang lain. Nah, Bagaimana Pak, menumpuk hutang, bla bla dan lain sebagainya. Ini kan kita akhirnya bicara soal kinerja presiden sekarang dalam 9 tahun terakhir. Ya, ada memenjarakan aktivis, ulama, utang luar biasa, rempang dan sebagainya. Ya kan? Kita dalam skup yang besar jangan mengulang yang seperti ini. Kan begitu dong? Betul, betul. Nah, padahal dua kandidat yang lain itu berkali-kali bikin statement mendeklar saya penerus Pak Jokowi. Kami penerus Pak Jokowi. Ini gimana? Apakah dengan begini saya bisa nggak bertanya sambil menyimpulkan atau menyimpulkan sambil bertanya? Berarti sudah hampir pasti Petamburan akan mengarahkan umat untuk memilih capres wapresnya adalah Amin. Saya keliru nggak? Enggak. Nggak keliru. Enggak, karena kenapa saya bilang tidak? Karena gini, Ustaz, orang pandai belum tentu cerdas. Iya kan? Kalau tidak mau dibilang ini hanya cuman meneruskan, iya kan? Kepemimpinan oligarki, ya jangan bawa jargon-jargon. Oh iya. Meneruskan. Kan? Iya. Lihat cerdasnya Amin, perubahan. Perubahan. Nah, apapun nanti yang terjadi, dia udah aman dulu. Nah, tapi ini yang satu mulai menyalahkan rezim yang sekarang, nah sementara dia yang jadikan, dia yang ngangkat, dia yang ngusuk, dia yang gendong, iya kan? Terus semua kabinetnya, beberapa kabinetnya juga menteri-menterinya dari partai PDI juga, tapi di situ dia menyatakan bahwa cawapresnya menyatakan akan memberantas pengkhianatan di pemerintahan yang lama. Nah, itu sama aja nunjuk mukanya sendiri dong. Jadi ini rakyat ini mau dibawa kemana? Dibodoh-bodohin terus. Ini menarik. Orang yang cerdas belum tentu, orang pintar belum tentu cerdas. Belum tentu cerdas. Kalau Jadi orang... cawapresnya Ganjar mengkritik Menko Polhukam Joko Widodo dalam hal penegakan hukumnya. Cawapresnya Ganjar mengkritik Menko Polhukamnya Jokowi. Iya. Dan prestasinya yang saya kagum satu, spektakuler. Apa tuh? Top, nggak ada duanya. Membubarin PPI. PPI. Udah itu doang. Lainnya yang 300 triliun 309 apa triliun. semua sampai terakhir seperti Yassin Limpo dari Nasdem belum diperiksa sudah dibilang sudah tersangka. Iya. Ini gimana? Cuman orang terus cepat dikemas seolah-olah dia mewakili NU, mewakili Madura. Enggak juga sih. Saya baca di YouTube banyak orang Madura mengklaim tidak. Iya, Oke lah, kita tidak mau mempermasalahkan. Saya Yang hanya terbaru- cuma mengulang, merimain lagi supaya umat ini tidak lupa dengan sejarah-sejarah yang sudah lalu di 2019, ya kan, siapa yang meninggalkan, siapa yang melupakan waktu kita berjuang di 2019, yang meninggal banyak, yang ditahan banyak, Habib sampai dikejar-kejar, sampai lari ke luar negeri dan lain sebagainya, tidak bisa pulang dan lain sebagainya, sudah numpuk nih, sangat besar kesalahan dan dosa-dosanya, plus pemerintahan yang sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Nah, kalau ini tidak cermat umat, bisa kejeblos saat masuk lubang yang kedua kali. Oke. Gitu. Nah, kalau kisi-kisi sudah begitu jelas, orang Jawa bilang cokawelo-welo ya, terang benderang seperti itu, pertanyaan saya kembali ke soal tadi, apa masih perlu istimewa ulama? Sementara suaranya sudah semakin jelas begitu, dalam konteks apa lagi diperlukan istimewa ulama? Ya, jadi gini, balik lagi seperti yang tadi saya bilang. Pertama, Habib Rizik dan kita ini tidak mau menyampaikan segala sesuatu yang seolah-olah kita putuskan sendiri. Oke. Ya. Udah biar nggak apa-apa. Jadi kita mengadakan istimewa itu supaya menampung dan merangkum semua masukan dan usulan-usulan tadi. Nah, apakah calon yang A ini layak untuk dipilih atau diusung lagi? Apakah ini sudah dianggap sebagai pengkhianat? Nah, yang ini apakah sudah dianggap
layak atau masih dianggap ini sebagai penerus rezim yang Bagian lama, dari- bagian rezim yang lama, Iya, ya kan? iya, iya. Yang otoriter dan bla bla. Nah, ada satu lagi calon, apakah kombinasi kedua calon ini? Ini kan masih kombinasi kan? Oke. Iya kan? Satu yang dulunya didukung oleh keumatan. Jadi begini, saya cuma mau menyampaikan, ya. Jadi khususnya kepada kandidat capres yang namanya Anies Rashid Baswedan, ya kan? Bagi Anies tidak boleh terlalu lama membiarkan jarak atau dia merasa kurang memberanikan diri untuk menunjukkan bahwa di belakang dia masih banyak jutaan bahkan puluhan juta yang akan mendukung, yaitu dari keumatan. Karena apa? Biar bagaimanapun keberhasilan Anies di 2017 itu adalah Pasti. hasil karya umat yang bersama Habib Rizik dan umat yang lainnya setelah adanya penista agama Al-Maidah 51. Nah, jadi dalam hal ini kita jangan kalah framing. Jangan kita risih dengan kata-kata identitas, Oh, iya. soal kanan. Jangan. Nyaman. Dia Pikirannya takut. nyaman. Karena apa? Iya, Setelah Amin ini sudah bisa menggandeng, setelah Anies ini sudah diusung oleh Nasdem, iya kan? Ya partai yang tadinya di koalisi bersama PKS yang ada di oposisi, muncul PKB. Ya, ini kan menarik itu. Iya, iya. PKB juga bagian dari oposisi. Betul, ya. Sebelumnya Ya kan? Tapi insya Allah ya, saya anggap PKB kembalilah kepada Jalan yang contohnya, benar. kembali ke jalan yang benar. Insya Allah mudah-mudahan Iya, iya, iya. istiqomah. Ya. Nah, dari dalam hal ini, kalau ini masuk lagi nanti keputusan dari istimewa di mana keumatan akan mendukung Amin, saya tidak tahu lagi. Wallahu a'lam. Kalau perlu setelah istimewa pemilu sudah boleh diadakan. Saya pikir Jadi setelah kalian penjelasan panjang lebar dari Ustadz Muhammad Martak ini menjelaskan kepada kita sekali lagi betapa mohon maaf kalau saya dianggap berlebihan lagi, menunjukkan bagaimana bijaksananya seorang Habib Rizik Syihab. Walaupun beliau tahu persis bagaimana umat menunggu-nunggu arahannya, komandonya, tapi beliau tidak ingin memutuskan sendiri, ya kan ya? Betul. Dengan namanya juga istimewa ulama berkumpul untuk beristimewa, untuk bersepakat, ya. Betul. Nanti mungkin ada perwakilan kan minimal ya. Oh iya, semua dari daerah. sebelumnya waktu itu ya, Iya, 2-3 orang ya. Kalau yang 2000 yang istimewa ulama pertama kan 1.500 yang ada dari beberapa daerah untuk kan. Saya wakil ketua. Wakil panitia. Wakil ketua panitia. Insya Allah terulang lagi, Ustaz. Iya. Jadi bagus sekali. Nanti kalaupun jadi keputusan itu keputusan umat Islam yang diarahkan oleh ulama, bukan hanya oleh seorang Habib Rizik Syihab. Ya. Dan itu tanda kutip menurut versi saya membuat posisi umat Islam di hadapan capres yang didukung sangat kuat. Iya. Dulu kita punya namanya fakta integritas dengan Prabowo. Betul. Jadi tidak memberikan cek kosong terserah lu mau ngapain. Betul. Iya kan? Betul. Dulu ada 17, nanti mungkin saya nggak tahu istimewa kan. Iya. Oke, capres yang kami dukung harus begini. Iya. Itu tugas dia untuk melaksanakan ketika dia terpilih. Atau bagaimana? Persis. Jadi saya masih ingat ada 17 poin, 16 poin untuk agama dan negara. Iya. 16 poin. Jadi tidak ada satupun permintaan jabatan, posisi dan lain sebagainya. Iya. Yang ke-17 berjanji akan memulakan Habib Rizik. Permintaan yang sangat normatif, tanpa dipulangin, pulang sendiri kok. Kalau presidennya Walaupun berganti. dia, saya akan jemput. Iya, Saya akan jemput naik pesawat dan saya straight sendiri pesawatnya. Nah, apalagi kita sendiri timbul tenggelam di mana nggak tahu. Ya, saudara sekalian, memang kalau saya sebagai seorang warga negara melihat perkembangan 2019 ke sehari-hari ini, memang sorry banget ya, sakit hati juga. Sorry kalau saya melo ya, melankoli. Karena ya tadi emak-emak begitu rupa, ada yang mengerahkan menjual hartanya, asetnya, motornya segala macam untuk memenangkan sang calon ini. Lalu tiba-tiba Grace Natali, Siapa tuh? Ketua Umum mantan Ketua PSI, mengatakan bahwa Pak Timbul ini menyesal dekat dengan kelompok kanan. Bisa didengar Ustaz. Nggak, maksudnya dibuka gitu kan. Dan sebelumnya teman kita, Ketua Parmusi, Usama Hisam, dia bercerita 2-3 tahun yang lalu bagaimana Prabowo di depan ulama menggebrak meja. Ingat? Viral juga itu. Oh, deh. yang Pak acara di Sahid ya? Wawancara. Di Kertanegara apa? Mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak Jadi ikut. itu viral sampai Usama pun dipanggil lagi oleh beberapa televisi untuk
wawancara gebrak meja. Artinya memang orang ini tidak ingin diidentifikasi dekat-dekat dengan suara dengan umat Islam, tapi suaranya dibutuhkan. Dia perlu minta-minta gitu. Oke, Pak Yusuf Muhammad Marta sebagai penutup, apa yang harus kita umat Islam lakukan sambil menunggu istimewa dan setelah istimewa diputuskan? Ya, kita mohon doa restu dan kita mohon dukungan. Saya boleh tanya lagi sedikit? Ya, boleh. Kapan itu diselenggarakan? Insya Allah periode di bulan November lah, insya Allah. November. Mudah-mudahan ya. Nah, karena kita sudah membicarakan, mendiskusikan agar kita bisa sesegera mungkin memberikan energi yang besar untuk Amin. Oh, Seandainya pilihannya akan ke situ. Oh, pasti ke situ. Jadi benar-benar bahwa kita harus memecah kebuntuan antara framing kanan, framing kiri, framing atas, framing bawah, radikal ini palsu. Oh, oke. Iya kan? Kita belum pernah nginjek semut, belum pernah nyekek kucing, ini ada yang nyekek orang, ada yang nembak, ada yang bunuh orang 50 peluru. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Nah, ini sekarang saya balik bertanya. Anak-anak muda yang di pinggir jalan bawa senjata tajam, golok parang, nebas orang, bunuh orang. Itu masuk nggak kategori radikal ekstrim? Iya, harusnya ya. Kok aparat nggak bisa beresin itu? Iya, iya. Dan kita apa? Silet kita nggak pernah bawa, apalagi besok. Silet kita kalau dalam aksi itu nggak pernah bawa. Jadi ini bodoh semua. Yang nge-framing bodoh, yang percaya juga bodoh. Framing jahat memang. Framing jahat. Nah, jadi inilah energi Saudara ini. jangan kan bawa kelewon, pedang, silet aja nggak bawa. Silet aja nggak pernah. Iya. Nah sementara Benar, itu benar. kalau nggak di sini pindah lagi daerah mana. Loh, ini malah lebih gila. Iya, iya. Iya kan? Nah, jadi inilah yang akan kita persembahkan nantinya, bahwa inilah suara umat akan memberikan dukungan kepada siapa. Nah, jadi karena apa? Kalau bagi saya, partai yang sudah lari sana, pindah sini, lari sana, pindah sini, dijembreng, diajak joget, diajak foto, sudah nggak ngerti saya. Saya nggak paham sudah, sampai di mana itu harga dirinya, saya nggak ngerti. Pertanyaan saya satu, umatnya masih ada nggak? Dan yang gerbong kosong. Wallahu a'lam. Gerbong kosong. Wallahu a'lam. Oke, saudara Nah, sekalian. kalau kita ini masih utuh, Ustaz, masih ngumpul, Ustaz. Salah. Masih ngumpul, Ustaz. Solid ya? Insya Allah. Ustaz. Solid. Insya Allah. Oke, saudara sekalian, saya kira sudah jelas arah. Beliau tidak lagi isyarat ya, sudah sebut-sebut amin. Yang bicara ini ketua GNPF loh, bukan tim relawan tim sesnya. Amin. Masuk nggak tim sesnya amin? Wallahu a'lam. Nggak pernah pusing Ketua mikirin GNPF itu, ya. ya. Jadi harapannya nanti saya kira setelah istimewa memutuskan, kita akan all out ya, berjuang untuk membawa Indonesia yang lebih baik ya. Kalau kita yakini Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan amin, ini kita dukung. Insya Allah. Gitu kan? Betul. Jadi bukan aminnya, tapi Indonesianya, untuk Indonesianya, untuk umat Islamnya, gitu ya. Oke, saudara sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One Kawan TV 1